Perkenalkan, nama saya Aldito Suranta Tambunan, NIM 120370055 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 13. Di sini, saya akan membuat video tugas besar PKS 2 pengganti UAS yang akan menjelaskan dua program yang sudah saya buat berdasarkan mata kuliah yang sudah dipelajari. Di sini saya memilih yaitu dua mata kuliah Matematika Dasar dan Kimia Dasar. Pada Matematika Dasar saya memilih program permutasi dan pada Kimia Dasar saya memilih program gas ideal. Pada program permutasi saya memilihnya karena program permutasi ini adalah program yang sering sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu bagaimana menentukan cara duduk melingkar dan duduk sejajar. Dan menurut saya itu adalah program yang cukup mudah dan cukup simpel dalam perhitungannya. Kemudian di program gas ideal, program kimia dasar, saya memilih ini karena gas ideal adalah materi yang sudah sering sekali dijumpai atau sangat familiar di dalam perkuliahan ataupun di dalam SMA karena sudah diajarkan sejak kelas 1 SMA. Dan menurut saya pribadi, persamaan gas ideal adalah persamaan yang umum dan persamaan yang sangat mudah untuk diingat. Nah, pada masing-masing program saya membuatnya itu dalam bentuk flowchart, dalam Flowgorithm, dan saya membuat programnya di C++. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari Flowgorithmnya. Nah, kita mulai dari si main untuk memulai program. Kemudian kita memilih integer pilihan, integer P dan integer I agar menghasilkan bilangan bulat. Kemudian kita memasukkan real array angka indeksnya 2 untuk menggantikan nanti variabel n. Dan kemudian string ulangi untuk sebagai bentuk perulangan. Nah, kita lanjutkan. Dan dia mengoutputkan, silahkan tentukan pilihan memprediksi banyaknya cara. Kemudian dia mengoutputkan 1, 2, dan 3 yaitu duduk melingkar, duduk sejajar, dan keluar program. Dan mengeluarkan lagi, masukkan pilihan Anda. Kemudian kita diminta untuk masukkan pilihan, kita masukkan pilihan. Apabila kita memilih yang pertama, maka kita akan langsung akan teroutput memprediksi banyaknya cara duduk melingkar. Kemudian mengeluarkan rumus, P sama dengan N dikurang 1 faktorial, bagaimana rumus permutasi untuk menghitung cara duduk melingkar. Dan dia menjelaskan di sini P banyaknya cara, N jumlahnya orang, kemudian kita diminta untuk masukkan data, kemudian N sama dengan ini yang saya katakan tadi untuk menginput atau mengganti nilai N sebagai array yang sudah kita buat di awal. Kemudian di-outputkan lagi si P dan di-outputkan nilai yang sudah kita masukkan dan di-outputkan lagi kurang 1 faktorial sebagaimana rumus yang ada. Kemudian sini output P sama dengan output array yang sudah kita masukkan tadi dikurang 1, kemudian difaktorialkan. Nah, kemudian di sini P disamakan 1 agar tidak merubah nilai. Nah, di sini untuk penentuan nilai I, yaitu sama dengan array tadi atau N, dikurangi 1, difaktorialkan, yaitu decreasing itu masuknya menurun atau faktorial. Kemudian dimasukkan rumus P sama dengan P dikali I, kemudian di-outputkan P, dan output P sebagai nilainya sendiri. Apabila kita mau mengulang kembali, kita bisa menginput Y dan dia akan terulang dari awal. Nah, apabila kita mengulang dan memilih pilihan yang kedua, maka akan teroutput memprediksi cara duduk sejajar. Dan keluarkan rumus sama seperti pilihan yang pertama tadi. Banyaknya P sama dengan banyaknya cara, N sama dengan jumlah orang, kemudian kita memasukkan data, kemudian output N, kemudian kita menginput angka 1, maksudnya itu di sini menginput nilai N untuk membedakan input yang si N pada pilihan pertama dan pilihan kedua, kemudian teroutput P sama dengan output yang nilai kita masukkan tadi difaktorialkan. Kemudian P sama dengan 1, kemudian di sini dideklarasikan si I, angka 1 itu maksudnya adalah si N difaktorialkan dan dimasukkan rumus P sama dengan P dikali I, P sama dengan 1 tadi, maka tidak berpengaruh. Kemudian di-outputkan P sama dengan output P dengan nilai P sendiri. Dan apabila kita mau mengulang kembali, kita bisa memilih Y dan dia akan terulang, dan kita memilih yang pilihan ketiga, maka akan keluar itu adalah Anda memilih keluar. Nah, sekarang kita masuk ke program. Jadi di sini
kita mulai dari include IOStream using namespace std, yaitu sebagai pendeklarasian utama dalam C++. Kemudian kita memilih integer angka 2. Nah, di sini seperti logaritma tadi adalah bentuk array-nya. Kemudian integer pilihan itu supaya pilihannya itu tetap pada bilangan bulat. Nah, kemudian cara ulangi di sini untuk bagian dari perulangan. Nah, di sini saya memasukkan identitas diri saya, yaitu nama Alito Surata Tambunan, NIM 120370055 dari Politeknik Pertambangan, tugas besar UAS PKS 2, selamat datang di program permutasi. Nah, bagaimana itu nanti akan keluar di outputnya pada saat kita compile and run. Kemudian di sini saya sudah jelas membuat perulangan, yaitu do while, dan di sini saya membuat cout-nya itu setelah data ini tadi, cout-nya silahkan tentukan pilihan prediksi banyaknya cara, kemudian keluar pilihan 1, 2, dan 3, kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan Anda, kita memasukkan pilihan, dan di sini saya menggunakan percabangan if else, ya. Apabila kita memilih pilihan yang pertama, maka akan keluar cout-nya memprediksi banyaknya cara duduk melingkar. Kemudian di sini saya membuat angle-nya ada 2 untuk memisahkan atau memberikan seperti jarak spasi supaya tidak terlalu rapat. Kemudian cout-nya keluar lagi rumus seperti flowchart tadi. Rumusnya P sama dengan N dikurang 1 faktorial, P sama dengan banyaknya cara, P sama dengan jumlah orang. Kemudian di sini integer P sama dengan I agar dia P-nya itu bilangan bulat tetap 1 supaya tidak merubah hasil perhitungan nantinya. Nah, kemudian kita menginputkan data, cout masukkan data, cn, kemudian kita memasukkan angka 0 atau pengganti cn, kita masukkan di sini angkanya untuk diolah nantinya. Nah, di sini dideklarasikan for integer i sama dengan angka 0, maksudnya di sini adalah angka 0 adalah cn, ya, dikurang 1, i besar dari 0 dan i itu menurun. Nah, di sini adalah perulangan n dikurang 1 faktorial. Kemudian kita masukkan rumusnya, P sama dengan P dikali I. Kemudian di sini cout-nya saya angle supaya dia memiliki jarak pada saat di compile nanti. Dan di sini cout-nya P sama dengan angka 0 dikurang 1 difaktorialkan, kemudian di sini cout P sama dengan angka 0 dikurang 1 difaktorialkan, kemudian cout-nya P dan menghasilkan nilai P. Nah, else if apabila kita memilih pilihan yang kedua, di sini sama juga saya cout angle-nya ini supaya memisahkan jaraknya nanti supaya lebih rapi. Anda memilih 2, memprediksi banyaknya cara duduk sejajar. Kemudian langsung sama seperti yang tadi, perbedaannya di sini dia hanya menggunakan rumus n faktorial, tidak menggunakan n dikurang 1. Nah, kemudian sama juga seperti tadi, integer P sama dengan 1 untuk menentukan bilangan bulat. Di sini kita menginputkan data, kita masukkan data di sini, n angka 1. Nah, di sini saya buat angka 0 dan angka 1 supaya membedakan si pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, di sini kita deklarasikan for integer i sama dengan angka 1, i besar dari 0 dan i menurun. Di sini adalah perulangan n faktorial. Nah, di sini kita P sama dengan P dikali i. Kemudian cout P sama dengan angka 1 difaktorialkan, kemudian cout P menghasilkan nilai P itu. Nah, kemudian keluarlah hasilnya. Nah, kemudian apabila kita memilih pilihan yang ketiga atau keluar dari program, maka dia akan mengeluarkan atau cout Anda memilih keluar, terima kasih. Nah, apabila kita ingin mengulang, seperti yang saya bilang tadi, saya melakukan perulangan menggunakan do while, dua nilai di atas, ini while-nya. Anda ingin mau mencoba lagi, apabila kita mencoba lagi, kita memilih Y, maka ia akan otomatis langsung mengulang dari awal. Nah, sedangkan apabila kita tidak ingin mengulang, silakan kita memilih T, maka ia akan cout, tidak mengulang. Sekarang kita compile, kita end run. Nah, di sini langsung saya ada data diri saya, kemudian tugas besar UAS PKS 2, selamat datang di program permutasi. Silakan tentukan pilihan memprediksi banyaknya cara. Kita pilih yang pertama, duduk melingkar. Nah, langsung keluar, memprediksi banyaknya cara duduk melingkar. Rumusnya n dikurang 1 faktorial. P sama dengan cara n jumlah orang. Kita masukkan data, jumlah orangnya 5, dan dia akan langsung masukkan rumus P sama dengan 5 kurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial, dan hasilnya adalah 24. Nah, mau coba lagi, kita coba untuk pilihan yang kedua, kita pilih Y.
Silakan tentukan pilihan memprediksi banyaknya cara. Nah, kita pilih 2, duduk sejajar. Nah, di sini langsung memprediksi banyaknya cara duduk sejajar. Rumusnya N faktorial. P adalah banyaknya cara, N adalah jumlah orang kita masukkan, 5, untuk menentukan perbedaannya. Nah, di sini langsung keluar 5 faktorial, P sama dengan 120. Nah, di sini perbedaannya kalau kita untuk menentukan duduk melingkar, itu dia menggunakan N dikurang 1 faktorial, sementara di cara duduk sejajar itu langsung N faktorial. Nah, mau coba lagi, kita pilih lagi Y untuk kita memilih yang ketiga. Nah, kita pilih yang ketiga. Anda memilih keluar, terima kasih. Nah, kita coba untuk tidak memilih lagi karena tidak lagi pilihan, kita pilih T, maka dia akan keluar, tidak mengulang. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan program yang kedua, yaitu adalah program kimia dasar, yaitu program gas ideal. Nah, sebelum saya menjelaskan program dalam C++-nya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan di logaritmnya. Nah, sudah terlihat di sini, dan di sini saya memilih gas ideal program kimia dasar. Nah, kemudian kita mulai dari sini, kemudian integer pilihan, integer array, gas ideal, indeksnya 4, string ulangi. Nah, di sini integernya ini berfungsi untuk supaya menghasilkan bilangan bulat, dan arraynya ini adalah gas ideal, dan 4 sebagai indeksnya. String ini untuk adalah perulangan, sebagaimana yang sudah diminta dari tugas. Kemudian setelah itu, langsung akan keluar pilihan menu, mencari nilai tekanan, nilai volume, nilai mol, nilai suhu, dan keluar dari program. Kemudian di sini langsung output pilihan Anda, dan kita diminta untuk menginput pilihan kita, dan apabila kita memilih pilihan yang pertama, maka langsung akan keluar output mencari nilai tekanan dengan rumus P sama dengan N dikali 8,314 dibagi volume, seperti rumus umum pada gas ideal. Nilai output, masukkan nilai volume, ini tadi yang saya bilang input gas ideal pertama sebagai arraynya ya. Masukkan nilai mol, input gas ideal 2, masukkan nilai suhu, kita input gas ideal 3, kemudian langsung dimasukkan rumus di sini. Gas ideal 0 itu adalah, saya buat itu adalah si tekanan dengan rumus gas ideal 2 dikali 8,314 dikali gas ideal 3 dibagi gas ideal 1. Kemudian outputnya si P itu adalah gas ideal 0, maka keluarlah hasilnya. Nah, di sini apabila kita langsung mau mengulang, mau coba lagi, kita pilih Y, maka dia akan terulang, dan kita coba untuk memilih yang kedua. Apabila kita memilih yang kedua, kemudian langsung teroutput mencari nilai volume dengan rumus V sama dengan N dikali 8,314 dikali T per P. Nah, V volume, N-nya mol, T-nya itu adalah temperatur atau suhu, P-nya adalah tekanan. Nah, masukkan nilai tekanan, kita masukkan nilai gas ideal 0 itu adalah masukkan nilai tekanan, kemudian masukkan nilai mol, itu adalah input gas ideal yang kedua, masukkan itu adalah nilai mol, kemudian masukkan nilai suhu, menginputkan yaitu gas ideal 3. Nah, kemudian sesuai dengan rumus ini tadi, gas ideal 1 sama dengan gas ideal 2 dikali 8,314 dikali gas ideal 3 dibagi gas ideal 0. Kemudian teroutput V sama dengan outputnya gas ideal 1 atau nilai si V. Dan apabila kita mau mengulang kembali, maka bisa kita memilih mau coba lagi, kita pilih Y, dan terulang kembali dan kita memilih yang ketiga, yaitu keluar outputnya itu adalah nilai mol dengan rumus N sama dengan P dikali V per 8,314 dikali T. Nah, langsung dia meminta masukkan nilai tekanan, kita input nilai tekanan itu gas ideal 0, kemudian outputnya lagi memasukkan nilai volume, kita masukkan nilai volume atau gas ideal 1, kemudian masukkan nilai suhu, dan kita masukkan nilai suhu sebagai gas ideal 3, dan kemudian nanti langsung akan otomatis termasukkan rumusnya gas ideal 2 sama dengan gas ideal 0 dikali gas ideal 1 dibagi 8,314 dikali gas ideal 3, dan teroutput si N sama dengan gas ideal 2, dan masuklah nilai gas ideal 2. Nah, apabila kita mengulang lagi, kita boleh lagi di sini mau coba lagi, kita pilih Y, dan kita coba pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat, nah, output mencari nilai suhu dengan rumus T sama dengan P dikali V per N dikali 8,314. Kita masukkan nilai tekanannya itu sebagai input gas ideal 0, masukkan nilai volume, kita masukkan nilai gas ideal 1 atau volume,
masukkan nilai mol, kita masukkan nilai gas ideal 2 atau nilai molnya, kemudian kita akan otomatis langsung masuk ke rumusnya, gas ideal 3 sama dengan gas ideal 0 dikali gas ideal 1 dibagi gas ideal 2 dikali 8,314. Kemudian di-outputkan T dan menghasilkan gas ideal 3. Apabila kita mau mengulang kembali, kita pilih Y, dan apabila kita memilih 5, kita akan output Anda memilih keluar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di program C++-nya. Nah, pindah ke program yang kedua. Nah, di sini sama seperti tadi, include IO stream using name/std itu adalah pendeklarasian C++ pemrograman yang pertama. Kemudian integer main untuk mendapatkan semuanya bilangan bulat. Kemudian integer pilihan agar pilihannya tetap dalam bilangan bulat. Float gas ideal 4, dan ini adalah float ini berfungsi untuk mendapatkan bilangan desimal. Nah, kenapa saya tidak memasukkannya di logarithm? Karena tidak ada float di logarithm. Dan kemudian saya sini juga gas ideal 4 itu adalah array, kemudian karakter untuk memanggil kembali dapat berulang. Di sini saya sama seperti program yang pertama, saya memasukkan identitas diri, nama, NIM, prodi, tugas besar UAS PKS, selamat datang di program gas ideal. Di sini saya menggunakan sama, yaitu perulangan do while. Kemudian di sini langsung dia keluar pilihan menu, mencari nilai tekanan P, mencari nilai volume V, mencari nilai mol N, mencari nilai suhu T, dan bila kita milih kedua keluar dari program. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan, kemudian kita masukkan pilihan. Nah, saya menggunakan percabangan sama seperti if else ya, if else, dan apabila saya memilih yang pertama maka cout-nya itu adalah mencari nilai tekanan dengan rumus P sama dengan N kali 8,314 per V, sama seperti logarithm tadi. Nah, kemudian masukkan nilai volume, kemudian kita masukkan nilainya itu adalah gas ideal 1, masukkan nilai mol, kemudian kita masukkan nilai gas ideal 2, kemudian minta masukkan nilai suhu itu sebagai gas ideal 3, maka dia akan langsung otomatis memasukkan rumus gas ideal 2 kali 8,314 kali gas ideal 3 dibagi gas ideal 1, maka sebabnya nilai tekanan adalah si nilai gas ideal 0. Kemudian apabila kita memilih pilihan yang kedua, sini kita menginputkan data, masukkan nilai volume dengan rumus V sama dengan N kali 8,314 bagi P. Nah, dan itu diminta untuk masukin nilai tekanan, kita masukkan nilai tekanan yaitu ganti sebagai gas ideal 0 untuk array-nya, dan masukkan nilai mol, masukkan gas ideal 2 itu adalah array-nya juga, masukkan nilai suhu sebagai gas ideal, gas ideal 3. Kemudian dengan rumus langsung otomatis dimasukkan gas ideal 1 itu gas ideal 2 dikali 8,314 dikali gas ideal 3 dibagi gas ideal 0. Kemudian langsung cout-nya adalah nilai volumenya adalah masuk, itu adalah array-nya gas ideal indeks 1. Itu langsung otomatis memasukkan nilai volume. Nah, kemudian apabila kita memilih pilihan yang ketiga, maka langsung akan cout-nya itu keluar, mencari nilai mol dengan rumus N sama dengan P dikali V dibagi 8,314 dikali T. Nah, kemudian diminta kita masukkan nilai tekanan, kita masukkan nilai tekanan dan kemudian itu adalah gas ideal 0, masukkan nilai volume, kita masukkan itu gas ideal 1, dan masukkan nilai suhu gas ideal 3. Otomatis langsung akan masuk rumusnya itu adalah gas ideal 2 sama dengan gas ideal 0 dikali gas ideal 1 dibagi 8,314 dikali gas ideal 3. Nah, langsung cout itu adalah nilai mol adalah gas ideal 2, langsung keluar hasil perhitungan nilai molnya. Dan apabila kita memilih pilihan yang keempat, nah langsung akan keluar mencari nilai suhu dengan rumus T sama dengan P dikali V dibagi N kali 8,314 dengan rumus itu tadi. Kemudian diminta kita masukkan nilai tekanan, itu gas ideal 0, masukkan nilai volume, itu gas ideal 1, dan masukkan nilai mol, gas ideal 2. Otomatis dia akan langsung masuk rumus gas ideal 3 sama dengan gas ideal 0 dikali gas ideal 1 dibagi gas ideal 2 dikali 8,314. Maka cout-nya nilai suhu adalah gas ideal 3 dan otomatis langsung mengeluarkan nilai si suhu itu. Dan apabila kita tidak memilih atau di luar 1, 2, 3, 4, maka akan langsung Anda memilih keluar. Nah, apabila kita ingin melakukan perulangan, ya seperti saya bilang tadi, saya menggunakan perulangan do while. Di sini, bila mau coba lagi kita pilih Y, maka dia akan otomatis mengulangi. Dan apabila kita tidak memilih Y, tapi kita memilih T, dan karena kita tidak ingin mengulang, maka dia akan langsung keluar tidak mengulang. Nah, kita
kita compile. Coba, nah di sini data diri saya, kemudian di sini tugas besar UAS PKS 2, selamat datang di program gas ideal. Nah, kita pilih mencari nilai tekanan, kita pilih 1. Nah, di sini langsung keluar rumusnya P sama dengan N kali 8,314 dibagi volume. Kita masukkan volumenya itu secara acak saja, kita pilih yang genap 20. Kemudian nilai molnya itu kita pilih 5. Kemudian kita masukkan nilai suhunya di sini adalah 7. Dan keluarlah dia hasilnya 14,5495. Nah, ini keluar karena adanya float yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita mau coba lagi, kita pilih Y. Nah, langsung keluar dia, kita pilih yang kedua, mencari nilai volume. Nah, kita masukkan rumusnya, nilai tekanannya di sini, kita masukkan nilai tekanannya asal apa saja, lupa saja 20. Kemudian nilai molnya kita pilih juga 5, masukkan nilai suhunya juga 7. Langsung dia keluar nilai volumenya itu adalah 14,5495. Kenapa sama? Karena kita menggunakan tiga-tiganya itu adalah sama. Nah, kita coba lagi Y. Kita pilih yang ketiga untuk menentukan nilai mol. Nah, untuk menentukan nilai mol, masukkan nilai tekanan. Kita masukkan nilai tekanannya itu adalah 20 juga kita buat. Kemudian volumenya kita masukkan, contohnya itu sama aja, kita bikin 5, kemudian suhunya 7. Maka nilai molnya adalah 1,71827. Kita pilih lagi Y untuk memilih yang keempat, menentukan nilai suhu. Nah, kita masukkan menentukan nilai suhu di sini. Menentukan nilai suhu, kita tentukan 4 ya. Nah, kita pilih tekanan itu sama saja 20, kemudian 5, masukkan 25, 27. Nilai suhunya adalah 1,71827. Nah, coba lagi ya, Y, kita coba lagi, kita memilih 5, Anda memilih keluar. Dan karena sudah semuanya kita coba, kita tidak lagi ingin mengulang, ya, maka kita pilih T, keluar, tidak mengulang. Nah, berarti dua program yang sudah dibentuk dalam bentuk logarithm ataupun C++ semuanya berhasil, tidak ada yang error. Nah, berarti tugas saya dalam PKS ini sudah berhasil dan tidak ada yang gagal. Demikianlah video tugas besar PKS 2 pengganti UAS. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.